bang yang mengubah. Kalau Anda memang nggak berubah, orang Anda aja nggak tahu apa-apa. Gimana? Bang, salam kenal juga. Ya silakan bang. Gimana bang? Enggak sih, maksud aku seru aja sih diskusi di sini gitu. Pengen gabung aja gitu, mau mendengarkan. Aku juga belum, walaupun Muslim, masih belajar gitu loh bang. Gitu aja sih diskusinya. Ada Al-Quran di situ bang? Al-Quran, aku hanya ada di handphone sih. Ada. Boleh, boleh. Handphonenya handphone yang dipakai sekarang atau handphone yang lain? Yang dipegang sekarang. Nanti sayangnya kalau abang buka, abang nanti terjeda. Oh gitu ya. Apa sih? Iya. Biasanya abang gimana? Harus buka di handphone yang lain biar nggak terjeda. Sebentar bang. Karena kalau keluar dari aplikasi ini, aplikasi TikTok ini, ketika Anda keluar dari sini, nanti kami nggak bisa dengar apa yang Anda bacakan, percuma gitu loh. Sebentar. Coba. Iya nggak ada. Aku nggak ada Al-Quran. Coba dibuka surat Al-Fat ayat 29. Kok surat Al-Fat? Surat Al-Azab ayat 63. Sebentar. Aku pakai kacamata dulu bang ya. Boleh. Santai apa-apa. Ya belajar juga kan gitu. Silakan. Memang kalian saya sarankan untuk belajar kepada saya. Kalau kalian belajar kepada guru-guru nanti kalian nggak dikasih jawaban yang tegas. Coba. Sebentar. Kita Google aja ya teman-teman. Boleh. Al-Qurannya nggak ada ya. Boleh bang. Google aja Al-Fat. Al-Azab 63. Silakan. Bentar. Al-Azab 63. Surat Al-Azab 63 ya. Sebentar. Ya. Makasih Ratu, makasih. Silakan. Ini aku artinya aja ya bang ya. Orang-orang bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Oke, bang. Kalau boleh jadi besok hujan. Kira-kira kalau ngomong kayak begitu bang, semua orang bisa nggak? Bisa. Bisa. Boleh jadi kiamat udah dekat. Bisa nggak saya ngomong gitu? Bisa. Bisa. Apakah itu wahyu? Bukan. Makanya itu. Tapi itu ada di Quran. Boleh Ya, jadi kiamat itu sudah dekat. Coba. Tapi kan kalau Al-Quran itu kan adalah apa ya? Istilahnya yang kalau bahasa yang kita cerna lebih mengerti adalah perkataan. Allah berkata gitu. Iya, di situ Allah berkata boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Masa Allah berkata boleh jadi, gimana sih? Bukankah BMKG atau badan orang-orang yang memprediksi cuaca bisa bang, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok kemarau. Bahkan manusia aja bisa memastikan besok hujan atau enggak. Besok hujan. Nah ini Allah bilang boleh jadi kiamat tuh sudah dekat. Nah tapi Bang Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Mana yang lebih wahyu sekarang? Wahyuan mana? Al-Quran atau hadis? Coba. Ya kan kalau misalnya Al-Quran itu adalah istilahnya tuh Allah berfirman. Kalau hadis tuh Muhammad bersabda. Iya, Muhammad bersabda gitu. Nah sekarang kita lihat kontennya atau isinya. Nih Al-Quran bilang boleh jadi kiamat tuh sudah dekat. Ini Allah berfirman. Nah kemudian Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Coba saya tanya, di antara yang kedua ini mana yang lebih pasti? Ya Bu, itu kalau kayak gitu mah berbeda pertanyaannya, karena Al-Quran itu adalah apa ya Bang, perkataan Allah gitu loh. Tapi biasanya itu kalau hadis juga adalah pasti hadis itu Nabi Muhammad berkata itu pasti dari Allah gitu, bukan bukan dari perkataan Nabi. Oke, ini saya anukan Bang. Kalau Muhammad berkata dari Allah ya. Artinya Muhammad itu kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya, tapi yang diperintahkan Allah kepadanya, betul?
Betul, 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 Oke, betul. apa yang diperintahkan Allah kepadanya, kepada Muhammad di dalam Al-Ahzab 63? Kalau ada orang bertanya hari kiamat. Coba dibaca lagi, Bang. Oke, bentar ya. Hmm. Eh, Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah pengetahuan tentang hal yang ada di sisi Allah. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Jadi kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Allah berfirman kepada Muhammad, katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi sudah dekat. Itu yang disuruh jawab. Betul nggak? Betul nggak Muhammad suruh jawab kayak begitu? Ya. Nah tapi ternyata dalam hadis Muhammad nggak jawab begitu. Jawaban Muhammad tuh nggak sesuai dengan yang diperintahkan Al-Quran. Jawaban Muhammad justru kiamat itu hari Jumat. Padahal di dalam Al-Quran disuruh katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah dan boleh jadi kiamat sudah dekat. Itu yang disuruh dikatakan Muhammad. Tapi ternyata Muhammad tidak mengatakan yang disuruhkan kepadanya. Betul nggak, Bang? Ya. Betul. Nah, ketika saya bilang begini, saya katakan fakta ini, memang itu menyakitkan, Bang, fakta itu. Makanya saya dicari-cari. Ini orang menista dalal haram, darahnya halal, saudara-saudara. Coba. Ya memang sih kalau membahas tentang agama terlalu sensitif, Bang, gitu lah. Nih, Gitu. tapi Jadi, bukan begini, Bang. Masalahnya begini. Ketika yang saya katakan itu adalah kebenaran, masakan saya dicari-cari adalah darah saya halal. Kecuali yang saya katakan itu bohong atau fitnah gitu loh, Bang. tapi biasanya Kalau saya bilang misalnya begini, saya bilang bahwa Muhammad itu sebenarnya adalah dia itu taruhlah misalnya bahwa si Anu itu dia itu ayam goreng sebenarnya. Nah, kalau gitu saya fitnah. Kalian tidak perlu capek-capek kalau misalnya saya fitnah. Jangan lapor polisi, jangan bilang darah saya halal. Saya sendiri akan terjun dari Monas. Bang, kalau misalnya saya fitnah. Makanya saya pernah menantang, jikalau ada seorang muslim datang kemari membuktikan saya fitnah, terbukti saya fitnah, saya langsung terjun dari Monas. Iya, Bang. Saya nggak pernah fitnah, Bang, gitu loh. Yang saya katakan semua ada dasarnya. Gitu, Bang. siap, Bang. Thank you, Bang Edis. Sama-sama, Terima kasih Bang, sekali. Bang Fajar. Terima kasih Terima kasih sama-sama, sudah Bang. Ya. Sama-sama, Terima kasih. Bang. Salam kenal ya, Bang ya. Salam kenal juga, Bang. Salam kenal. Jadi kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Ya, Baik. silakan. Terima kasih, Bang Fijar. Terima kasih. Saya turunkan dulu, Bang Fijar. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan itulah yang kita saksikan tadi, diskusi antara Edis dengan saudara kita, para polemik, dan terlebih-lebih yang barusan kita tonton tadi adalah seorang yang menurut saya dia masih muda, namun dia sangat tertarik untuk bergabung di Komal Edis untuk berdiskusi. Kenapa? Ya mungkin dia punya niat dan punya motivasi atau punya tujuan untuk mencari kebenaran, dan kiranya lewat diskusi mereka dengan Edis ya teman-teman bisa mereka tersadarkan tentang isi kitab suci mereka seperti yang disampaikan oleh Edis tadi, bagaimana hal-hal yang kontradiksi itu harus dijelaskan kepada mereka karena memang mereka kurang mengerti ya isi kitab suci mereka sendiri. Kenapa? Karena memang selama ini mereka diwajibkan untuk menghafal bukan untuk dimengerti. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak pengakuan seperti itu, salah satunya Kumaila ya, yang dimana dia penghafal 30 juz.
tapi dia tidak mengerti apa yang dia hafal. Nah, yang begini-begini teman-teman perlu disadarkan mereka oleh saudara kita Edis. Karena kita tahu bahwa Edis ini juga dia berada di luar negeri, tidak berada di Indonesia, maka dia berani untuk ngomong, dia berani untuk membongkar isi kitab suci mereka yang sesungguhnya untuk menyadarkan mereka. Karena mereka selama ini banyak kesalahpahaman teman-temannya, dan bahkan ada beberapa kelompok tertentu yang memang membuat mereka makin keras dan intoleran terhadap keyakinan lain hanya karena melakukan apa yang tertulis dalam isi kitab suci mereka itu sendiri. Nah, teman-teman, dan kiranya pria tadi yang masih muda itu dia sering ya, kalau boleh sering untuk naik bertanya kepada Edis, dan kiranya Edis juga memberikan jawaban yang benar tanpa fitnahan teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.